Shalom. Baiklah, saat ini saya ingin membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang ketuhanan Yesus. Apakah Yesus itu Tuhan dan Allah? Ini adalah pertanyaan yang sangat keras diajukan oleh mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, oleh saudara-saudara kita bahkan yang tidak seagama dengan kita. Khususnya saya ingin membicarakan tentang para mualaf yang katanya hebat sekali, mantan pendeta jago-jago itu, seperti Yahya Waloni, Felix Xiao, siapa lagi, Kaimana, dan masih banyak lagi, Iren Handoyo, yang selalu berkata dengan keras bahwa mereka mengetahui Alkitab karena mereka mantan pendeta, dan mereka menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan tidak layak untuk disembah. Ada lagi satu mualaf yang namanya Insan Mokoginta. Dia sangat hebat katanya, dan bahkan dijuluki orang Kristolog nasional, atau bahkan dijuluki orang Kristolog nasional, yang menurut saya itu adalah predikat yang sangat dungu. Meminjam istilah Rocky Gerung, bagaimana mungkin orang yang tidak percaya Kristus tidak mengakui kebenaran hakiki dari Yesus Kristus sebagai Tuhan, lalu dikatakan sebagai Kristolog? Tidak masuk akal. Oke, sekarang kita langsung ke pokok pembahasan kita. Kawan saya ada yang bertanya, tunjukkan ayat Alkitab di mana Yesus berkata, sayalah Tuhan, sayalah Allah, sembahlah saya. Ini juga yang diajukan oleh Insan Mokoginta kan waktu itu, kemudian yang jago sekali berkuar-kuar seperti Yahya Waloni. Kalau pertanyaan itu sederhana, kita sebagai orang Kristen kita harus mampu menjawab dengan baik, dengan benar, dan secara teologis, bahwa kita mampu menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah, karena memang dia Tuhan dan Allah. Kalau ada pertanyaan seperti itu, Alkitab tidak pernah mencatat, Injil tidak pernah mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan, sembahlah aku. Maksudnya perkataan Yesus sendiri, mereka mencarikan bahwa Yesus harus mengatakan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Sekarang pertanyaan saya balik, tunjukkan satu ayat di dalam Alkitab yang Yesus katakan, saya bukan Tuhan, jangan sembah saya. Anda tidak akan temukan. Karena apa? Karena begini, kita memahami konteks perkataan Yesus pada zaman dia ada, yaitu adat istiadat Yahudi. Tidak mungkin orang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bahkan untuk menyebut nama Allah hampir tidak pernah, tidak ada. Yahweh hanya diucapkan beberapa kali dalam Taurat. Karena apa? Karena begitu sakralnya nama Allah, nama Tuhan ini, sehingga tidak boleh disebutkan dengan sembarangan. Bagaimana mungkin Yesus datang sebagai Mesias lalu dia langsung katakan, saya adalah Tuhan Allah, sembahlah saya. Dia langsung dibunuh saat itu juga. Ada cara di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Dan sebagai orang yang punya otak, akal, pikiran, kita harus mampu memahami itu. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini sangat jelas. The word of God is Jesus. Firman Allah yang telah menjadi manusia. Kalimatullah, kalimat Allah yang menjadi manusia. Dalam ilmu kalam kita mengetahui hal-hal seperti ini di dalam Islam itu sendiri. Kemudian pertanyaannya, kalau ada yang mengatakan bahwa firman Allah ini diciptakan, kalau firman Allah ini diciptakan berarti ada saat di mana Allah tidak bisa berfirman karena firman belum diciptakan. Jadi firman itu sama kekal dengan Allah, begitu juga dengan rohnya. Kalau roh Allah diciptakan berarti ada saat di mana Allah tidak memiliki rohnya. Jadi kekekalan ini menunjukkan kemahakuasaan Yesus yang ada bersama-sama dengan Allah, karena dia adalah Allah itu sendiri. Sekarang saya ajak kita semua untuk melihat, apakah Alkitab pernah mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan atau tidak? Mari kita buka bersama Yohanes 1 ayat 18. Di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anda tahu apa maksud anak tunggal Allah? Dalam adat istiadat Yahudi, anak tunggal Allah, setiap orang yang mengaku anak tunggal Allah berarti dia menyamakan diri dengan Allah. Makanya Yesus dicari untuk dibunuh saat itu kan, waktu dia berkata dia adalah anak tunggal Allah. Kemudian
Kalau dikatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan sembah dia. Pernahkah Yesus menolak penyembahan manusia? Pernahkah Yesus menolak ketika orang menyembah dia? Tidak pernah. Kalau dia bukan Tuhan, maka dia tidak pantas untuk menerima penyembahan, dan dia akan bilang, oh, saya bukan Tuhan, jangan sembah saya. Sembahlah Allah yang Esa itu. Karena Allah yang Esa itulah Tuhan yang pantas Anda sembah. Tapi Yesus tidak menolak penyembahan karena dialah Allah itu. Dia menerima penyembahan. Mari kita lihat. Ini bukan saya yang katakan, Alkitab menyatakannya. Mari kita lihat Matius 2 ayat 2. Matius 2 ayat 2 dikatakan di sana, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Orang itu datang menyembah Yesus. Saya kasih lagi ayat di dalam Markus 5 ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Satu lagi. Ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab, tetapi saya hanya kasih beberapa contoh saja. Satu lagi. Dari kitab Yohanes, ya. Yohanes 9 ayat 38. Ini sangat jelas. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Ini adalah orang buta yang disembuhkan Yesus. Dia berkata, aku percaya Tuhan, lalu sujud menyembah dia. Ini menunjukkan bahwa Yesus memang Tuhan yang pantas dan layak disembah. Dia tidak hanya seorang nabi, dia adalah guru, dia adalah raja, dia adalah imam, dia adalah nabi, namun dia juga adalah Tuhan. Lalu mari kita lihat, salah satu ciri Tuhan adalah maha hadir. Itu adalah sifat Tuhan. Dan Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Yesus mengatakan dia akan hadir. Kalau dia bukan Tuhan, bagaimana dia bisa hadir di segala tempat? Begitu ada jutaan orang menyembah dia, dia bisa hadir. Dan dia akan hadir dalam wujud Roh Kudusnya. Berarti Yesus mengatakan dia hadir karena dia Tuhan, dia ada di mana-mana. Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Bagaimana mungkin kalau dia manusia biasa, dia mampu menyertai begitu banyak orang di segala tempat, segala waktu. Senantiasa artinya tanpa kesudahan. Karena dia Tuhan. Sampai saat ini pun Yesus hidup dan ada di sorga. Al-Quran pun mencatat hal yang sama. Yesus tidak mati, dia hidup dan ada di sorga saat ini. Ketika sebuah nabi telah mati, Yesus tetap hidup. Kemudian mari saya mengajak Anda baca Matius 22 ayat 44. Atau juga Roma 9 ayat 13, di mana Paulus menyembah Yesus sebagai Tuhan. Pada saat dia menyembah Yesus sebagai Tuhan, dia mengutip kitab Yoel 2 ayat 32. Ini adalah ayat yang sangat pas dan sangat tepat juga menunjukkan tentang ketuhanan Yesus. Matius 26 ayat 65. Yesus mengampuni dosa orang. Anda ingat, hanya Allah yang mampu mengampuni dosa. Mengampuni dosa hanya orang yang tidak berdosa atau hanya sosok yang tidak berdosa, yaitu Allah. Tapi Yesus mengampuni dosa. Kemudian Anda ingin pengakuan yang sangat absolut dan tidak dapat dibantah juga adalah pengakuan Thomas yang ketika dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah satu-satunya pernyataan paling eksplisit yang tercatat dalam kitab Injil di mana orang menyebut Yesus Tuhan dan Allah. Itu dapat kita baca dalam Yohanes 20 ayat 28. Yesus pun pernah berkata bahwa ia berkuasa atas surga dan bumi. Manusia mana
yang berkuasa atas sorga dan bumi, kecuali Dia Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat berkuasa di bumi dan di sorga kalau Dia bukan Tuhan. Dapat Anda baca dalam Matius 26 ayat 63 sampai 64. Kemudian baca juga Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Jadi ada begitu banyak ayat yang tidak bisa Anda bantah hanya dengan pengetahuan yang cetek tentang keilahian Yesus, tentang kemahakuasaan Yesus. Jadi begini, orang melihat di Injil, ketika mereka mengkritisi Injil, mereka melihat tentang kemanusiaan Yesus semata. Tetapi mereka tidak pernah membaca dan membahas tentang keilahian Yesus, tentang kealahan Yesus. Dia memang manusia 100%, tapi dia adalah Allah 100%. Kenapa orang seperti Yahya Waloni dan siapa itu Insan Mokoginta hanya selalu membahas tentang sisi kemanusiaan Yesus? Kita tidak pernah menolak sisi kemanusiaan Yesus. Kekristenan tidak pernah menolak bahwa Yesus adalah manusia 100%. Tetapi juga kekristenan tidak pernah menyangkal dan meyakini dengan iman yang penuh bahwa Yesus adalah Allah. Bahwa Yesus adalah kepenuhan Allah. Bahwa kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Kita tidak pernah menolak dua-duanya. Mungkin Anda bingung, loh kok bisa? Dia Tuhan, Dia Allah. Bagaimana Anda bisa percaya nusul Quran? Roh Allah atau firman Allah menjadi buku. Lebih daripada firman Allah menjadi manusia. Mana lebih masuk akal kalau kita mau berpikir logika sederhana? Lebih masuk akal mana? Firman Allah menjadi buku atau firman Allah menjadi manusia? Kalimatullah, kalimat Allah yang menjadi manusia. Karena Dia keluar dari Sang Bapa. Injil mencatat, Dia tidak diciptakan. Yesus tidak diciptakan. Firman juga tidak diciptakan. Firman Allah, the word of God, tidak diciptakan. Dia ada bersama-sama dengan Allah. Namun Dia keluar dari Allah, menjelma menjadi manusia. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Berwujud darah dan daging manusia. Supaya Dia bisa berbicara dengan bahasa manusia. Dia bisa menebus dosa manusia. Karena manusia berdosa dan harus ada yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Dan Dia mengorbankan dirinya dalam wujud Dia sebagai manusia. Tetapi kealahan Yesus tidak pernah hilang. Dia tetap Allah sampai saat ini, sampai detik ini. Tetapi orang-orang seperti Insan Mokoginta, Yahya Waloni yang katanya pendeta tetapi tidak pernah tahu lulus sekolah di mana, pendeta apa, nggak ada jelas sekolahnya. Coba buktikan di mana mereka sekolah kependetaan, katanya di Papua sana sekolah Calvinis. Saya search tidak pernah ada. Jadi ya bagi saya itu ilmunya cetek. Hal-hal begini saja tidak mampu mereka pahami, tetapi menyerang kekristenan dengan sangat ganas. Tetapi coba kita berdiskusi secara akal sehat, kalem saja kita diskusinya, bahas ini. Betulkah Yesus bukan firman Allah dan bukan Allah sendiri? Kalau mereka ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan Allah melalui Injil, maka tanya balik. Buktikan bahwa Yesus pernah berkata, saya bukan Allah, jangan sembah saya. Tidak ada. Jadi kalau mau pakai pemikiran dan logika cara berpikir mereka, ya kita balik saja. Ini kan karena pemahaman iman kita. Ini pengakuan iman kita, pemahaman kita. Jadi orang-orang yang tidak berkepentingan, yang sudah out dari kekristenan, mestinya tidak membahas tentang ini karena mereka tidak percaya tentang ini. Apalagi mengaku kristolog. Kristolog apa itu? Kristololog mungkin. Ya. Jadi itu. Jadi mungkin kalau saudara Insan Mokoginta dan Yahya Waloni ingin membahas tentang Alkitab, keilahian dan kealahan Yesus, boleh. Tetapi harus dengan bukti-bukti yang konkret. Jangan comot ayat kiri kanan, hanya mencomot Injil tentang kemanusiaan Yesus, tetapi tidak pernah membahas tentang kealahan Yesus. Karena mereka tahu, ketika mereka membahas itu, mereka justru sebaliknya akan membuktikan bahwa Yesus memang Allah. Anda perhatikan juga, ketika Yohanes Pembaptis datang kan, Yohanes Pembaptis datang sebagai pelayan Yesus adalah penggenapan firman Allah di Perjanjian Lama. Di kitab Yesaya 40 ayat 3 berkata begini,
Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itu Matius 3 ayat 1 sampai 3 itu footnote-nya atau ayat pembandingnya adalah penggenapan dari kitab Yesaya 40 ayat 3. Perjanjian Lama sudah mencatat, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Disebutkan Tuhan. Siapa itu? Yesus. Jadi jangan bilang bahwa tidak pernah ada nama kita. Banyak sekali ada ayat, ada ratusan ayat kalau mau Anda cari dan belajar. Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Ada Yohanes 13 ayat 12 sampai 14. Yohanes 10 ayat 32, 33. Banyak sekali. Dia bahkan dianggap menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Dapat dibaca di Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Karena dia menyamakan diri dengan Allah. Kalau dia bukan Allah, dia akan menyangkal itu. Dan dia tidak akan dihukum mati. Tetapi ketika pertanyaan itu diajukan, dia menjawab ya. Karena dia memang Allah. Dia tidak menyangkal. Padahal pertaruhannya adalah kalau ketika dia menyangkal dan dia bilang dia bukan Allah, dia tidak mati di kayu salib. Dia bebas. Tetapi umat manusia yang mati. Karena tidak ada penebusan dosa. Tetapi resiko itu dia ambil karena dia memang Allah. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia yang percaya kepada dia. Makanya dia mati di atas kayu salib. Dia tidak menyangkal ketika dia ditanyai tentang kealahan dia, anak Allah yang tunggal itu. Dia tidak menyangkal. Anda bisa baca di kitab Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Tidak pernah dia menyangkal itu. Makanya dia dihujat dan dihukum mati. Kemudian Paulus juga pernah berkata, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Seluruh kepenuhan kealahan ada di dalam diri Yesus. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat. Kemudian lagi, ketika semua nabi berkata-kata, bernubuat atau menyampaikan apapun atas dasar firman Allah kepada mereka. Nabi berkata bahwa Allah berfirman melalui diri mereka, bla 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 bla. Jadi semua nabi menyatakan apa yang difirmankan Allah kepada dia. Tetapi Yesus berfirman untuk dirinya sendiri. Karena dialah firman yang hidup itu. Dialah Allah yang hidup, yang menjelma menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, makanya Yesus berkata-kata atas dirinya sendiri. Contoh, Yesus berkata, amin, amin, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Yesus berfirman atas dirinya sendiri. Silakan Anda baca itu di dalam Matius 16 ayat 13, Lukas 21 ayat 27, Daniel 7 ayat 13 sampai 34 telah mengkonfirmasi hal yang sama. Kemudian kita harus bisa mengeksegese Alkitab secara benar tentang anak manusia itu. Yesus berkata dan berfirman atas namanya sendiri. Tidak seperti nabi-nabi lain. Baca juga Amsal 8 ayat 22, 1 Korintus 1 ayat 24 tentang anak manusia. Di dalam Wahyu 1 ayat 17, Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Manusia mana? Manusia mana yang ada sejak awal sampai akhir, yang tidak berkesudahan? Tidak ada seorang manusia pun yang seperti itu. Hanya Tuhan yang seperti itu. Bukti apalagi yang kita cari dari semua yang telah saya katakan? Ini baru sebagian kecil dari begitu banyak ayat yang ada di dalam Alkitab. Mari kita lihat. Saya ingin kasih lagi satu catatan kepada
kepada terutama mereka yang mencari-cari kesalahan tentang kekristenan seperti Waloni dan Moko Gintan itu ya. Silakan Anda buka Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Saya bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ego eimi. Aku adalah aku di dalam kitab Keluaran. Jadi Yesus menyatakan sebelum Abraham ada, aku ada. Makanya dia dicari untuk dilempari batu. Karena bagi adat istiadat Yahudi itu adalah penghujatan terhadap Allah. Berarti dia menyamakan diri dengan Allah. Dia mengaku diri sebagai Allah. Makanya mereka mencari dia untuk dilempari batu. Aku ada sebelum Abraham ada. Ego eimi. Aku adalah aku. Jadi ini adalah bukti-bukti yang sangat jelas tentang kealahan dan ketuhanannya Yesus. Jadi tidak ada yang bisa membantah bahwa Yesus itu memang Tuhan dan Allah. Anda mestinya buka hati kalau mengaku mantan pendeta supaya diberikan kepulihan dan Anda diampuni dosanya. Begitu Anda mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, juru selamat dunia dan manusia, juru selamat Anda. Apakah Yesus benar-benar Tuhan dan Allah? Tunjukkan buktinya. Apakah Yesus benar-benar Tuhan dan Allah?